Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang jurnalisme damai. Jadi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita apa itu jurnalistik, pemberitaan media, media massa, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan berita. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnalisme damai. Apa itu jurnalisme damai? Mari simak terus video berikut ini. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum kita memasuki apa itu jurnalisme damai, mungkin kita akan merefresh sedikit apa sih yang dikatakan jurnalistik. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kita akan memflashback, mengingat kembali supaya teman-teman semua tidak lupa. Jadi jurnalistik adalah sebuah rangkaian proses mulai dari mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan. Menyebarluaskan apa? Berita dong tentunya. Jadi kita akan mencari berita, mengolah berita, dan menulis berita, kemudian menyebarluaskan berita. Nah, itu secara spesifik atau secara singkat pengertian dari jurnalistik. Untuk jurnalisme damai, apa sih pengertiannya? Nah, kini kita akan membahas tentang jurnalisme damai. Jadi yang pertama, jurnalisme damai itu dalam praktiknya menggunakan yang namanya realitas konflik. Kemudian dalam jurnalisme damai itu mengedepankan empati korban daripada liputan jalannya konflik. Kemudian jurnalisme damai menganggap sebuah peperangan sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian jurnalisme damai juga melihat dampak-dampak yang terjadi peperangan. Maka dari itu lahirlah sebuah cakupan ilmu bernama jurnalisme damai. Nah, selanjutnya ada namanya karakteristik jurnalisme damai, kawan-kawan. Yang pertama, karakteristik jurnalisme damai berpandangan bahwasanya perang tidak seharusnya terjadi, kemudian lebih mengedepankan empati, kemudian mengutamakan kedamaian daripada hasrat dan kebencian yang ada dalam diri, kemudian mengambil kebenaran dari kedua belah pihak. Walaupun ini ada kedua belah pihak yang sedang berseteru, walaupun satunya kita anggap benar, namun dalam jurnalisme damai bukan konsep seperti itu yang digunakan, tapi konsep yang digunakan adalah mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kita mengambil dari sebelah sana dan mengambil dari sebelah sini, kemudian mencari titik temu dan kemudian kita beritakan, kita publis, dan kemudian mengakibatkan perdamaian. Bukan kita pro terhadap satu kubu sehingga menyerang kubu yang lain, maka secara tidak langsung akan menghasut kubu yang satu ini untuk tetap ataupun terus melancarkan hasad dan kebenciannya, kawan-kawan. Nah, itu tadi tentang pengertian dan karakteristik jurnalisme damai. Nah, untuk selanjutnya apa lagi, kawan-kawan? Simak terus berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan dari jurnalisme damai. Yang pertama, jurnalisme damai ialah mencegah terjadinya suatu konflik ataupun kekerasan yang seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat yang akan menimbulkan suatu kekacauan. Kemudian yang kedua yaitu menamaikan kedua kubu yang sedang berkonflik. Kemudian yang ketiga, memetakan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi ketika adanya konflik, serta kita dapat mengetahui siapa kubu-kubu yang terlibat. Kemudian ada namanya etika dan objektivitas dalam jurnalisme damai. Apa sih itu etika? Pasti kita sebagai manusia memiliki etika dong. Jadi etika dan objektivitas merupakan sasaran ataupun nilai sentral yang terkandung dalam suatu jurnalistik atau pemberitaan. Dalam jurnalisme damai memandang objektivitas ataupun nilai sentral yang ada dalam jurnalisme damai ialah tidak terjadinya suatu konflik dan terciptanya kedamaian. Mau dari sudut pandang manapun, mau dari sisi apapun, ketika yang namanya jurnalisme damai itu memandang konflik suatu hal yang tidak salah terjadi dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu laporan, catatan, ataupun yang akan dipublikasi haruslah tidak menuai ataupun menimbulkan kekacauan yang akan terjadi secara berkelanjutan. Kemudian mampu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru.
Nah, itu tadi tujuan serta etika dan objektivitas dalam jurnalisme damai. Selanjutnya simak terus video berikut ini kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa. Bahasa merupakan suatu yang sentral. Bahasa dimaknai berbeda-beda setiap orang, apalagi ketika kita melafalkan bahasa tersebut dengan tidak sesuai. Maka itu sangat penting nih menjaga bahasa ataupun tatanan kata, penggunaan bahasa harus sesuai dengan yang tepat. Nih misalkan nih kita membuat berita, mau merilis berita, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menuai kontra ataupun yang bisa disepakati bersama untuk mendamaikan. Apalagi kita memilih bahasa yang terletak pada judul nih. Nah, judul itu sangat sentral yang akan mengundang bacaan orang. Biasanya dikatakan sih bad news is good news. Namun dalam jurnalisme damai, kamus itu tidak dipakai sama sekali kawan-kawan. Penggunaan bahasa harus sesuai, harus benar, dan harus tidak menimbulkan kekacauan berlebihan. Apa yang terjadi di lapangan tidak semua usah ditulis, namun harus dipilah mana yang harusnya ditulis dan menggunakan bahasa-bahasa yang mengundang suatu romansa damai bagi para pembacanya, bukan malah mengobarkan api-api kebencian kepada para pembacanya. Kita melihat beberapa pemberitaan, beberapa laporan itu malah mengobarkan api-api kebencian kepada satu kubu, kepada kubu lain. Nah, penggunaan bahasa ini sangat penting digunakan di jurnalisme damai. Jadi itu tadi tentang penggunaan bahasa kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Johan Galtung. Siapa sih Johan Galtung? Nah, teman-teman semua, Johan Galtung merupakan salah satu sosiolog asal Norwegia yang mendalami ilmu disiplin tentang perdamaian dan konflik. Nah, menurut Johan Galtung, jurnalisme damai merupakan antitesis dari jurnalisme perang yang mengedepankan sisi-sisi yang benar-benar terjadi dalam peperangan, namun hanya untuk kepentingan publikasi. Menurut Johan Galtung, jurnalisme damai sebagai usaha besar merekonstruksi pemikiran tentang tujuan jurnalis dan dalam peliputan publik. Jurnalisme damai sebagai praktik jurnalisme menunjukkan latar belakang dan sisi kontekstual konflik dan mendengarkan kedua belah pihak tentang agenda-agenda terselubung yang sedang diwacanakan, kemudian menyoroti ide inisiatif untuk mendamaikan dan untuk selalu berdamai. Jadi tadi itu merupakan salah satu pemikiran hebat dari Johan Galtung. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi ada tentang tujuan jurnalisme damai. Kemudian ada karakteristik jurnalisme damai, kemudian ada tujuan jurnalisme damai dan penggunaan bahasa serta objektivitas pada jurnalisme damai. Mungkin untuk mengulang lagi apa itu jurnalisme damai. Jurnalisme damai merupakan suatu jurnalistik atau jurnalisme yang mengedepankan atau menggunakan realitas konflik. Kemudian ia ingin mendamaikan kedua kubu yang berperang. Itu merupakan salah satu karakteristik yang terdapat dalam jurnalisme damai. Kemudian tujuannya tentunya untuk selalu mendamaikan dan meredam masalah yang ada serta mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sehingga kita dapat memetakan serta mencari jalan keluar bersama. Kemudian tadi ada salah satu pengertian tentang jurnalisme damai dari Johan Galtung yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya informasikan kepada kawan-kawan semua. Mungkin kiranya dapat bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam menulis ataupun membuat berita dan lain sebagainya. Saya Muhammad Cahyo dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syakuala. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.